非这就是幻灵镜？吞沐浴，别想抢先！那个镜子是我先发现的。铁九凤关，剩下派了数百名天神下界去寻找。每到夜晚，他都会散发，试着把凤鸣宝琴。是我前不久得来的幻灵镜。这可是神界难得一见的。好，好，名额非秦羽莫属。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 17. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah dasar laut di mana Xinyu bersama para saudaranya sudah berada di sana. Tentu tujuan mereka kemari adalah mencari cermin hantu. Berhubung bebatuan di sana menghambat penglihatan mereka, jadi Xinyu pun menggunakan kekuatan dari alam semesta baru yang tidak terpengaruh oleh hukum pada tempat tersebut. Xinyu pun menemukan sesuatu dan mengajak mereka untuk selalu berada di sisinya. Perjalanan teruslah mereka lakukan, hingga Xinyu yakin betul kalau cermin ajaib pasti tersembunyi di dalam sebuah gua. Dugaannya pun benar adanya karena kekuatan dari alam semesta baru telah menunjukkan jalan kepada mereka. Perlahan-lahan namun pasti kita pun mulai diperlihatkan dengan tempat yang begitu menakjubkan di dasar laut tersebut. Sayangnya mereka bukanlah orang pertama karena seseorang sudah lebih dahulu datang kemari. Mereka adalah kelompok dari Josian. Tidak ingin berlama-lama, mereka pun segera menyusulnya. Di sana terlihat kalau kedua bawahan Josian berusaha sekeras mungkin agar dapat membuka gerbang dari alam hantu. Tapi seberapa keras pun mereka berusaha, semua itu sia-sia saja. Mereka pun bingung larangan apa yang ada pada tempat tersebut. Sampai-sampai mereka tidak dapat membukanya. Sesaat kemudian Xinyu bersama yang lainnya pun telah datang menghampiri mereka. Baru saja tiba, Xinyu pun mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara agar dapat membuka gerbang di sana. Sedangkan Josian memintanya untuk tidak percaya diri, karena tidaklah mungkin Xinyu dapat membuka gerbang tersebut. Sayang sekali Denny terlalu meremehkan Xinyu, karena hanya dalam sekali serangan saja Xinyu berhasil menemukan titik lemah pada gerbang tersebut. Ia pun segera melakukan serangan agar dapat membuka gerbang ini. Dan benar saja, hanya dalam waktu sekejap, larangan pada tempat itu sudah berhasil dia atasi. Akan tetapi untuk dapat memasuki tempat ini mungkin agak terlalu sulit. Setidaknya mereka harus menggunakan kekuatan ruang, karena Yifeng pasti menyimpan sesuatu. Sesaat kemudian Duan Muyu datang dan dia juga memberikan sapaan kepada mereka. Tempat ini cukuplah aneh bagi mereka. Sesaat kemudian muncullah sebuah getaran, yang mana ini adalah akibat dari terbukanya gerbang. Berhubung pintu sudah terbuka, tanpa berlama-lama lagi, Josian bersama para bawahannya bergegas masuk tanpa takut apa yang ada di dalam sana. Wajar saja Josian percaya diri karena dia memiliki begitu banyak harta tingkat tinggi pemberian ayahnya. Tapi selama Raja Dewa tidak ikut campur dalam ujian itu, maka seharusnya mereka akan baik-baik saja. Perjalanan pun mulai Xinyu dan yang lainnya lakukan. Tapi Denny sadar betul Raja Dewa telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mengintai. Jadi mereka ini harus tetap berhati-hati. Di saat mereka telah berada di dalam, gerbang ini pun mulai tertutup. Sedangkan Xinyu bersama yang lainnya sudah sampai di aula pada istana itu. Duan Muyu menggunakan kekuatannya untuk menerangi tempat ini. Dengan begitulah mereka dapat melihat dengan jelas apa yang ada pada tempat tersebut, yang memiliki begitu banyak cermin. Sesaat kemudian Duan Muyu merasakan adanya keberadaan yang cukup aneh.
Dia pun berpikir itu adalah cermin hantu dan bergegas untuk pergi mencarinya. Benar saja di sana terdapat cermin yang memiliki sinar aneh. Akan tetapi Xiao Shu pun tiba-tiba muncul di hadapan Duan Muyu. Ia mengaku salah atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Xiao Shu bahkan berkata dia ini dengan susah payah datang kemari agar dapat melihat Duan Muyu lagi. Jadi Xiao Shu berharap Duan Muyu dapat memberikan kesempatan lagi kepadanya, supaya mereka itu bisa memulai kembali hubungan ini dari awal. Sepertinya itu adalah sebuah ilusi yang harus Duan Muyu hadapi. Sedangkan di sisi luar, Hove penasaran di manakah cermin hantu itu berada. Baik ia maupun Heyu menganggap semua cermin ini sama saja. Perhatian pun seketika teralihkan ketika mendengar suara teriakan dari Duan Muyu. Yoxian yakin kalau Duan Muyu telah berhasil mendapatkan cermin tersebut. Sedangkan Xin Yu meminta kedua saudaranya untuk tidak bertindak gegabah. Seketika saja muncullah sebuah ledakan kekuatan besar dari lokasi Duan Muyu, yang mana semua ini berasal dari cermin hantu yang telah dia dapatkan. Duan Muyu,别想抢先！ Para bawahan Yoxian menanyakan tindakan yang harus mereka lakukan. Sebelumnya mereka sudah sepakat kalau siapapun yang pertama kali menemukan cermin hantu akan menjadi pemiliknya. Tapi Yoxian justru malah melanggar janji tersebut dan berusaha untuk mengambil cermin hantu dari tangan Duan Muyu. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Yoxian bersama para bawahannya berusaha dengan begitu keras untuk mengambil cermin itu. Akan tetapi Duan Muyu tidak akan membiarkan hal tersebut. Meskipun dirinya berhadapan dengan 3 orang sekaligus, tapi Duan Muyu masih dapat mengatasinya. Xin Yu tidaklah dapat ikut campur dalam pertarungan itu, dan dia hanya meminta Duan Muyu untuk berhati-hati. Duan Muyu sekali lagi mengingatkan kalau dia adalah orang pertama yang menemukan cermin hantu. Lantas mengapa Yoxian berusaha untuk mengambilnya? Serangan yang Duan Muyu lancarkan telah membuat Yoxian terpental. Ini pun membuatnya benar-benar marah dan langsung saja mengeluarkan berbagai harta pemberian ayahnya. Akan tetapi Duan Muyu bukanlah lawan yang dapat dia kalahkan dengan mudah. Seberapa keras pun dia mencoba, Duan Muyu masihlah dapat mengatasi berbagai serangan yang diarahkan kepadanya. Puncaknya, Duan Muyu pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Meninggalkan Xin Yu bersama saudaranya. Bagi Xin Yu, cermin barusan bukanlah cermin hantu, sebab Xin Yu bisa merasakan kalau cermin hantu berasal dari arah yang berbeda. Alhasil mereka pun mulai masuk lebih dalam. Akan tetapi terdapat begitu banyak cermin, jadi mereka masihlah belum tahu yang mana cermin hantu yang asli. Hingga Xin Yu pun menggunakan kekuatannya dan akhirnya berhasil menemukan cermin hantu tersebut. Di saat Xin Yu menatap ke arah cermin itu, dia pun dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Sepertinya cermin ini sangatlah tahu apa yang dia inginkan. Atas apa yang terjadi, Xin Yu yakin betul kalau ini adalah cermin hantu yang asli. Jadi mereka pun memutuskan untuk keluar. Yifeng pun memberikan selamat kepada Xin Yu karena tidak tertipu oleh ilusi dari cermin hantu. Ia pun berhasil lulus dari ujian dan memberikan cermin tersebut kepadanya. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan, jadi Xin Yu bersama yang lainnya segera pulang. Kita lalu dibawa ke istana di mana Xin Yu akan menyerahkan cermin hantu agar dapat meminang Jiang Li. Mendengar tentang harta itu tentu saja membuat para raja dewa terkejut. Pasalnya keberadaan dari harta karun ini sangatlah sulit ditemukan. Para raja dewa pun sepakat kalau Xin Yu memang bersungguh-sungguh ingin menikahi Jiang Li. Dengan begini, tahap kedua dari ujian itu pun berhasil dimenangkan oleh Xin Yu. Para saudaranya pun sangatlah senang atas pencapaiannya. Sedangkan Yoxian memilih untuk pergi. Untuk Duan Muyu sendiri memberikan selamat kepadanya. Dia yakin kalau ujian ketiga pasti juga dapat dimenangkan oleh Xin Yu. Dengan begitu, Xin Yu pun dapat meminang Jiang Li. Kini hanya tinggal ujian ketiga saja. Xin Yu bersama Hao Fei dan Heyu pun pergi ke istana Piao Yun. 这么珍贵的宝物，竟能一口气夺得2个名额，见秦羽之用心呐！相信你一定能够获得第3个。如今只剩下第3轮评选。
Waktu mulai berlalu dan di sana terlihat dengan jelas kalau di kediaman Xin Yu tengah melakukan pesta karena bagaimanapun Xin Yu dan juga Jiang Li akan segera melangsungkan pernikahan. Di sana Xin Yu pun dibuat terkejut pasalnya ayahnya telah datang ke alam dewa. Dia sangatlah senang dengan apa yang Xin Yu capai. Bahkan kini Xin Yu akan segera menjadi pengantin pria. Hao Fei pun datang untuk meminta Xin Yu menemui kakak iparnya. Di dalam kamar terlihat kalau Jiang Li telah menunggu kedatangan Xin Yu. Jiang Li tampak terlihat begitu gugup sekaligus malu. Xin Yu pun menghampirinya untuk dapat menenangkan istrinya. Selain itu, Xin Yu juga melepaskan penutup wajahnya agar dapat melihat wajah cantik dari Jiang Li. Xin Yu berjanji mulai sekarang mereka akan selalu bersama dan tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka. Hanya saja di saat Xin Yu sedang menikmati kebersamaan itu, saat itu jugalah Josian datang mengacau. Karena baginya Xin Yu tidaklah layak mendapatkan Jiang Li. Dan benar saja Jiao Fan pun memberitahu kalau Josian telah dia pilih menjadi suami istrinya. Jiang Fan mengakui kalau Xin Yu adalah pria yang baik. Namun Josian memiliki status yang jauh lebih unggul. Sangat berbeda dengan Xin Yu yang berasal dari alam bawah. Josian pun mulai menertawakan Xin Yu karena lagi dan lagi Xin Yu tidak dapat bersama dengan kekasih yang dia cintai. Sedangkan Jiang Li tidaklah sudi bersama dengan Josian. Ia pun meminta Xin Yu untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Josian menahan Jiang Li karena bagaimanapun mereka berdua akan segera menikah. Melihat hal itu tentu saja membuat Xin Yu marah besar. Namun tindakan itu segera dihentikan oleh Zhou Wo karena bagaimanapun tidak ada yang bisa mengganggu pernikahan dari putranya. Kekuatan Zhou Wo ini terlalu besar yang membuat Xin Yu tidak dapat berbuat apa-apa. Zhou Wo pun menyadarkan ia untuk tidak melawan jika masih ingin hidup. Selain itu, apapun yang Xin Yu lakukan tidak akan membuatnya dapat bersaing dengan mereka. Siksaan terus diberikan kepada Xin Yu. Selain itu, dia juga harus melihat Josian yang akan membawa Jiang Li pergi dari hadapannya. Tangisan dari Jiang Li benar-benar membuat Xin Yu murka. Hingga pada akhirnya dia pun sadarkan diri kalau ternyata apa yang telah dirinya alami merupakan sebuah ilusi. Hanya ia saja yang sadarkan diri, sedangkan sisanya masih tenggelam dalam ilusi. Siapa yang menyangka mereka yang baru menginjakkan kaki di sana langsung dibawa masuk ke dalam ilusi. Sedangkan He Yu yang baru saja terbangun sangatlah sedih, sebab dia bersama ayah dan ibunya telah hidup dengan sangat bahagia. Namun dia malah melihat mereka mati dengan begitu tragis. Xin Yu menenangkan He Yu karena dia juga merasakan hal yang jauh lebih menderita. Sesaat kemudian mereka semua pun mulai terbangun dari ilusi. Akan tetapi keberadaan dari Duan Muyu masihlah belum mereka ketahui. Sesaat kemudian Yifeng pun datang kemari, di mana ia mulai melakukan sesuatu pada istana tersebut. Perlahan namun pasti istana ini pun mulai menghilang. Yifeng mulai menyatukan kembali energi tersebut pada cermin yang ada di tangannya. Dan inilah cermin hantu yang sebenarnya. Siapa yang menduga kalau istana yang mereka lihat barusan merupakan cermin hantu yang dicari-cari. Kejutan tidak berhenti sampai di situ saja, karena tiba-tiba saja muncullah sebuah kekuatan yang sangat besar. Ini semua berasal dari Duan Muyu yang tengah melakukan penerobosan karena Raja Dewa. Fluktuasi energi terus tercipta dari penyerapan yang dia lakukan. Dan kita pun diperlihatkan dengan harta yang muncul karena kenaikan Duan Muyu. Sepertinya dia telah merelakan cintanya untuk menggapai kekuatan tersebut. Kekuatan yang Duan Muyu keluarkan terlalu besar dan menyulitkan mereka untuk berdiri dengan benar. Josian sungguh tidak menduga dengan pencapaian yang Duan Muyu lakukan. Di sini Duan Muyu serta berterima kasih kepada Yifeng karena dia ini sudah terperangkap begitu lama dalam perasaannya sendiri. Bagi Yifeng, ini murni adalah berkat usaha keras dari Duan Muyu.
Ilusi yang ada di cermin sudah menyadarkan Duan Muyu kalau cinta yang ada di dunia ini hanyalah sebuah delusi semata. Andai saja diri masih terjebak, mungkin tidak ada kesempatan baginya mengalahkan iblis di hatinya. Atas apa yang Duan Muyu capai, maka dia sangatlah berhak menerima cermin hantu tersebut. Duan Muyu kembali berterima kasih kepada Yifeng dan berhubung dirinya sudah selesai, jadi Duan Muyu pun berpamitan kepada mereka. Selain itu, Duan Muyu akan menemui Xin Yu di kota Piaosu ketika urusannya telah selesai. Yoxian dan para bawahannya juga ikut pergi. Sedangkan Hao Fei takut kalau Duan Muyu akan menarik perhatian dari Jiang Fan, karena dia pasti sangat senang mendapatkan menantu yang telah menjadi sebagai Raja Dewa. Selain itu, cermin hantu juga ada pada tangan Duan Muyu. Ini merupakan keuntungan yang besar. Tapi bagi Xin Yu, dirinya tidak akan pernah menyerah. Karena apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskan Jiang Li. Xin Yu pun berencana untuk menciptakan sebuah istana yang sangat megah dan tidak akan kalah dari cermin hantu. Setelah gagal mendapatkan cermin hantu, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali pulang. Di sana dia kembali bertemu dengan Duan Mu yang telah berhasil menjadi seorang Raja Dewa. Sudah 600 triliunan tahun Duan Muyu mengalami kemacetan dalam kultivasinya. Untung saja alam hantu sudah banyak membantunya, karena jika tidak, dirinya pasti akan tetap di ranah dewa kuno. Di alam hantu, Duan Muyu mengalami dua kehidupan yang berbeda, yakni kekasihnya tidak lagi meninggalkan dirinya. Namun Xiao Shu tiba-tiba saja memilih untuk pergi karena sikap Duan Muyu yang begitu sensitif. Pada akhirnya Duan Muyu mulai sadar kalau dirinya harus melupakan orang yang tidak mencintainya. Dan begitulah hatinya dapat lega. Xin Yu merasa tidak begitu setuju dengan pendapatnya, karena baginya alasan kekuatan Duan Muyu berkembang adalah berkat usahanya. Selama Duan Muyu berjuang keras, maka dia pasti dapat mempertahankan hal yang dia cintai. Duan Muyu senang karena Xin Yu bisa memahaminya. Jadi dia pun memutuskan untuk memberikan cermin hantu kepadanya, sebab dia itu akan keluar dari kompetisi ini. Baginya, Xin Yu sangat layak mendapatkan harta itu. Selain itu, hanya Xin Yu lah yang mencintai Jiang Li dengan tulus. Xin Yu tentu saja senang. Ia berjanji jika Duan Muyu membutuhkan bantuan, dia siap membantunya. Duan Muyu merasa beruntung dapat mengenal orang sebaik Xin Yu. Ia berharap kalau lamaran ini bisa Xin Yu selesaikan dengan sempurna. Xin berpindah kepada Zhou Xian, di mana ayahnya sudah mengetahui tentang cermin hantu yang diberikan kepada Xin Yu. Jadi kompetisi kedua ini kemungkinan akan menjadi miliknya. Zhou Xian meminta ayahnya untuk membantu dia memenangkan kompetisi kedua. Mereka sudah melakukan pencarian terhadap bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menciptakan sesuatu. Setidaknya harta ini akan selesai dalam waktu 10 tahun. Ayahnya meminta Zhou Xian untuk fokus dalam pembuatan 9 mahkota poni, sedangkan sisanya akan dia urus. Berhubung Duan Muyu sudah keluar, jadi Zhou Xian ini mulai percaya diri dapat menikahi Jiang Li, sebab lawannya hanyalah Xin Yu saja. 铁九凤关剩下派了数百名天神下界去寻找财。 Kembali ke sisi Xin Yu yang tengah melakukan sesuatu. Sebagai seorang master permunian, Xin Yu kemungkinan besar akan menciptakan hal yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan betapa rumitnya proses yang dia lakukan. Selain itu, Xin Yu juga meminta bantuan Hao Fei dan He Yu, karena bagaimanapun proses ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Perlahan-lahan namun pasti, kita pun diperlihatkan dengan apa yang Xin Yu ciptakan, yang mana ternyata inilah tempat yang begitu besar dan juga megah. Istana ini akan menjadi tempat tinggal ia dengan Jiang Li. Berhubung mereka berdua dipertemukan di Jisuan, jadi Xin Yu memutuskan untuk memberi nama tempat ini sebagai rumah Jisuan. Xin Yu berterima kasih banyak kepada kedua saudaranya yang telah membantu dirinya. Ia juga telah menyiapkan hadiah untuk mereka berdua. Perjalanan pun telah mereka lakukan untuk mengambil hadiah tersebut, yang mana Xin Yu telah memurnikan dua senjata ini kepada mereka. Dia sendiri yang menciptakan senjata ini yang mampu menyerap Suan Huang Qi. Jika penyerapan sudah selesai, maka kedua senjata ini akan menjadi yang terbaik di Hongmen Lingbao. Hao Fei dan He Yu segera mencoba senjata baru mereka. Terlihat jelas kalau Hao Fei ini begitu menyukai senjata tersebut.
Tanpa basa-basi, dia langsung saja mengajak Hayu untuk bertarung dengannya. Sedangkan Hayu sendiri menganggap kalau senjata ini sangatlah cocok untuk dia gunakan. Ia begitu leluasa menyalurkan kekuatannya pada tombak ini. Bahkan teknik tombak Liu Bang kembali dia gunakan untuk mengatasi serangan Hou Fei. Xin Yu mengatakan kalau kedua senjata ini masih harus menyerap Xuan Huangqi. Jadi sebaiknya mereka berlatih dulu. Terlebih lagi waktu kompetisi masih agak lama. Xin Yu juga memberitahu keluarnya Duan Muyu dari lamaran pernikahan. Dia yakin Josian sudah tahu kalau cermin hantu ada pada tangannya. Jadi Josian pasti tidak akan tinggal diam saja. Maka karena itulah Xin Yu mengajak kedua saudaranya untuk terus berlatih. Karena bisa saja ke depannya mereka akan menghadapi pertarungan yang berbahaya. Xin Yu berpindah ke istana Piaosu yang mana waktu untuk ujian kedua sudah selesai. Jiang Fan mempersilakan mereka untuk menunjukkan harta yang telah mereka dapatkan. Seorang pria memperlihatkan Tian Luan Sanxing. Harta ini akan menciptakan cahaya terang pada malam hari, jadi hartanya cukup indah. Sedangkan pria lainnya membawa Feng Mengxian, sebuah alat musik yang dapat menciptakan ilusi seorang gadis yang tengah menari dengan begitu indah, sambil diiringi oleh suara musik yang merdu. Pria lainnya memperlihatkan burung Xingxing Luan. Ia telah menanyakan informasi dari militer alam dewa, kalau burung Xingxing Luan merupakan hal yang sulit diciptakan. 每到夜晚，它都会散发是这把凤鸣宝琴。 Selanjutnya adalah giliran dari Josian di mana dia begitu percaya diri sebab membawa mahkota 9 ponik sebagai hadiahnya. Ia pun memperlihatkan harta itu kepada mereka. Mahkota ini benar-benar menarik perhatian para raja dewa. Terlebih lagi bahan-bahan untuk membuatnya memiliki kualitas yang tinggi. Josian mengumpulkan semua bahan dari 90.000 alam semesta dan yang paling berharga adalah batu permata di atasnya sebab mereka semua adalah Hongmen Lingbao. Josian akan melakukan apa saja untuk menikahi Jiang Li. Bahkan dia berkeinginan untuk menempatkan mahkota tersebut kepadanya. Harta ini menarik perhatian Jiang Chun. Sedangkan pria selanjutnya memperlihatkan gelang Yao Guang dan ini dibuat oleh 20 pengrajin. Sedangkan pria lainnya memberikan harta Gingfu Lingyu. Namun setelah melihat mahkota 9 ponik, para raja dewa sudah tidak tertarik lagi dengan harta yang diperlihatkan oleh para peserta lainnya. Dan akhirnya adalah giliran Xin Yu, di mana dia menjelaskan kalau hartanya bernama Istana Ungu. Namun ukurannya sangatlah besar dan tidak dapat dia bawa kemari. Jiang Fan tidak lama permasalahkan hal itu dan mengajak Xin Yu untuk membawanya melihat harta tersebut. Selain itu, Jiang Fan juga akan membawa para raja dewa lainnya untuk melihat apa yang ingin Xin Yu tunjukkan. Padirnya mereka pun dibawa ke rumah besar milik Xin Yu yang merupakan artefak dewa. Para raja dewa sangatlah terpukau karena rumah ini dipenuhi oleh harta yang begitu melimpah, sampai-sampai membuat raja dewa iri. 恐怕无法在圣皇殿中展示。一同看看可好？真是大手笔。 Jiang Fan mempersilakan Xin Yu untuk membawa mereka berkeliling. Jadi Xin Yu pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Jiang Lan sungguh terpukau akan usaha keras yang Xin Yu lakukan. Bahkan dia menciptakan rumah yang begitu besar. Raja Dewa bahkan tidak dapat menahan dirinya karena seluruh tempat ini memiliki aroma artefak tingkat tinggi. Bahkan batu yang dibuat hanya sekedar hiasan saja juga diciptakan dari bahan yang begitu langka. Mereka menjadi bertanya-tanya bagaimana dalam waktu 10 tahun saja Xin Yu dapat menciptakan rumah sebesar ini. Itu bukanlah hal yang mudah bahkan oleh seorang raja dewa sekalipun. Xin Yu membawa mereka ke ruangan aula yang merupakan tempat untuk menghibur tamu dan juga kerabat. Sekali lagi para raja dewa memberikan pujian kepada Xin Yu. Namun keterkejutan mereka masihlah belum berhenti sampai di situ. Sebab rumah Xin Yu juga memiliki cermin hantu yang dia dapatkan dari Duan Muyu. Cermin ini akan dirinya gunakan sebagai cermin rias untuk Jiang Li. Para raja dewa tahu betul kalau ini adalah harta yang paling langka di alam dewa. Jiang Fan juga tahu akan hal itu, namun bagaimana bisa Xin Yu menjadikannya hanya sebagai cermin rias. Bagi Xin Yu, ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk gadis yang dia cintai. Mendengar perkataannya membuat Jiang Fan menjadi begitu senang.
Terlebih lagi, Xin Yu telah menciptakan rumah yang begitu megah untuk putrinya. Para Raja Dewa sepertinya akan memilih Xin Yu sebagai pemenangnya. 是我前不久得来的幻灵。这可是神界难得一见的。好，好，名额非秦羽莫属。 Setelah semua itu mereka pun kembali ke istana, di mana 11 hadiah telah diperlihatkan. Jadi sekarang para Raja Dewa akan memilih hadiah mana saja yang paling bermakna. Namun Jiangchu tiba-tiba saja meminta para Raja Dewa untuk mendengarkannya, di mana ia mengakui kalau rumah Xin Yu benar-benar menakjubkan. Namun semua isinya adalah artefak ilahi. Rumah itu memang mewah, hanya saja Jiangchu menganggap Xin Yu hanya ingin memamerkan kemampuan permuniannya saja. Namun bagi Jianglan, apa yang Xin Yu lakukan tidaklah mungkin dilakukan oleh orang sembarangan. Karena waktu dan juga bahan yang dia butuhkan sangatlah banyak. Selain itu, tata letak setiap tempat di rumah tersebut bisa menunjukkan niat baik Xin Yu. Para Raja Dewa pun mulai memberikan pilihan, di mana 2 Raja Dewa telah tertarik kepada rumah Xin Yu. Namun ada 2 Raja Dewa yang memilih Joseon. Sedangkan gadis cantik ini memilih untuk mendukung Xin Yu. Namun berbeda dengan Piao Miao yang justru menganggap harta Joseon lebih baik. Sedangkan Raja Dewa lainnya memilih untuk membantu putranya, karena dia tahu dengan perjuangan keras yang dia lakukan. Kini posisi benar-benar berimbang. Namun Raja Dewa lainnya kembali memilih Xin Yu yang membuat ia kembali unggul. Namun itu tidaklah lama sebab Jiahuo tentu akan memilih putranya. Padahal yang memurnikan mahkota itu bukan Joseon sendirian, namun ada begitu banyak orang yang membantunya. Keadaan pun kembali berimbang. Bagi Jiang Fan sendiri, apa yang Xin Yu lakukan sudah menunjukkan niat baiknya kepada putrinya. Maka karena itulah dia akan memilih untuk mendukung Xin Yu, yang membuat Jianglan senang. Hanya saja masih ada 3 orang yang belum memilih, yang mana Raja Dewa lainnya secara mengejutkan memilih Joseon. Usut punya usut, ternyata dia itu diminta langsung oleh Jiang Jun. Karena bagaimanapun keluarga Jiang dan keluarga Zhao sangatlah dekat. Jadi dia ingin kedua kekuatan itu akan mendominasi dunia dewa. Padahal Jiang Xianer ini cukup tertarik dengan harta Xin Yu. Namun karena dia dipaksa, maka mau tidak mau dia pun harus memilih Joseon. Keadaan pun menjadi 5 sama. Hanya 2 Raja Dewa yang masih belum memilih. 自然支持他，亲，我支持秦羽。还有3位没投票。星儿，江家和平儿，你 Sebenarnya ayah Joseon sudah mencoba mengajak beberapa Raja Dewa untuk mendukung putranya. Namun karena tidak ingin Xin Yu kecewa, jadi Raja Dewa ini memilih untuk mendukung murid lainnya saja. Alhasil kondisi masih 5 sama, dan tinggal 1 Raja Dewa saja yang belum memilih. Xin Yu mulai agak ragu apakah dirinya dapat menang. Raja Dewa ini sudah tahu kalau Xin Yu memiliki hubungan baik dengan Jiang Li. Hanya saja faktor ayah Joseon membuat dirinya harus mengambil keputusan yang berat. Pada akhirnya penilaian pun telah selesai, di mana Jiang Fan dengan berat hati mengumumkan kalau Joseon adalah pemenangnya, karena dia itu memiliki 1 poin lebih unggul dari Xin Yu. Mereka pun merasa bersalah dengan Xin Yu. Sedangkan Joseon sendiri merasa senang dan berjanji jika pernikahannya nanti dia itu akan memberikan hadiah kepada mereka. Xin Yu yang sudah tidak dapat menahan diri lagi penasaran apakah para Raja Dewa sama sekali tidak terpaksa dalam membuat keputusan. Hal itu membuat Jiahuo marah. Namun Xin Yu tidaklah takut dan bertanya kepada Jiang Fan, apa yang terjadi jika salah satu di antara ia ataupun Joseon yang memenangkan tempat ketiga. Yang mana ternyata ujian ketiga akan menjadi penentu siapa yang berhak menjadi menantunya. Mendengar hal itu membuat Xin Yu merasa kecewa. Sekali lagi Joseon mulai menyombongkan dirinya yang memiliki status sebagai keluarga besar di alam dewa. Jadi dia pun yakin Xin Yu tidak akan dapat menang dalam ujian ketiga. Joseon yakin juga kalau Xin Yu tidak akan dapat melakukan apapun lagi kepadanya. 若12人，圣皇陛下，你们2人入南分国度再快，实力再强有什么？毕竟身份。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.